Halo, selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar tentang gereja sebagai umat Allah. Sebelumnya ini adalah mapel agama Katolik dan budi pekerti. Seperti biasa ya, kita memulai pelajaran pada hari ini dengan mulai doa membuka dengan tanda salib saja. Ini sebagai simbolisasi aja ya. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selesai, kita akan lanjut lagi ke materi atau pembahasan selanjutnya. Nah, di sini bisa dilihat ya, ada gedung gereja. Ini adalah gereja katedral, yang di sini adalah gereja, contoh gereja di Samarinda ya, katedral. Dan ini adalah saya ambil dari internet, di searching sendiri. Kalian bisa lihat gambar gedung-gedung gereja Katolik. Selanjutnya ini adalah umat yang merayakan perayaan Ekaristi. Di sini kita bisa lihat banyak sekali umat, gambaran umat dari atas. Dan di sebelah kanannya ini adalah para putra atap atau misdinar yang membantu pastor dalam misa yang akan dilakukan. Nah, sini kita bisa lihat ya, tadi. Nah, gereja adalah gedung, gereja adalah rumah Allah dan tempat orang beribadah. Tepatnya untuk orang Kristiani ya, maupun Kristiani dalam agama Katolik. Nah, ini kita bisa lihat umat berdasarkan dari kitab suci. Kita bisa lihat dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Di mana dikatakan di dalam bab 2 ayat 41, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari 7 jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, pada di bab 2 ayat 44 ini adalah ciri khas orang atau para rasul ya pada zaman dulu, yang disebut gereja perdana, yang dimana mereka selalu berkumpul bersama, memecahkan roti bersama, dan selalu membagikan harta hak milik mereka kepada sesama mereka yang sangat membutuhkan. Oke. Kita lanjut di ayat ke-46. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini tadi kita sudah mendengarkan dari kitab suci Kisah Para Rasul bab 4 ayat 41 sampai 47. Dan ini adalah pertanyaan singkat, bisa kalian jawab nanti. Yang pertama, apa pesan keseluruhan teks yang ada dalam kitab suci yang sudah kalian bacakan? Yang kedua, apa makna gereja menurut teks kitab suci tersebut? Apa saja konsekuensinya bagi kita sebagai gereja umat Allah? Nah, hasil dapat dipresentasikan. Jadi karena berhubungan kalian sekarang kan menonton secara langsung di rumah, berikut di slide ini akan Ibu berikan jawabannya secara singkat, secara garis besarnya aja ya. Jawaban dari pertanyaan yang dipaparkan ini. Sini kita bisa lihat penjelasan secara singkat. Yang pertama tadi ya,
Hakikat gereja sendiri adalah persaudaraan cinta kasih, sebagaimana jelas tampak dalam praktek kehidupan gereja perdana. Nah, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana kehidupan gereja perdana pada zaman itu. Seluruh gereja memiliki harkat martabat yang sama sebagai satu anggota umat Allah, meskipun di antaranya terdapat fungsi yang berbeda-beda. Nah, jadi kita ini ibaratnya itu saling melengkapi ya. Bukan berarti hanya orang yang mempunyai jabatan di gereja yang bertugas, tetapi kita semua yang menjadi anggota gereja, kita punya hak, kita punya tugas yang sama untuk mewartakan kabar gembira kepada sesama setiap orang yang kita jumpai. Selanjutnya, apa sih konsekuensi sebagai umat? Nah, sebagai umat atau awam, umat aktif ambil bagian dalam kegiatan hidup menggereja di lingkungan ataupun wilayah dengan segala karisma dan karunia yang dimiliki. Nah, sebagai umat, konsekuensi kita harus terlibat aktif dalam kegiatan rohani yang baik yang ada di dalam lingkungan maupun yang berada di dalam paroki, di dalam gereja kita sendiri. Nah, menyadari sebagai anggota gereja untuk mengambil bagian dalam tugas di gereja, seperti menjadi rektor, misdinar, mengikuti anggota KOR, dan lain-lain sebagainya. Ini adalah merupakan konsekuensi yang harus kita jalani sebagai anggota atau umat Allah. Selanjutnya ini adalah rangkuman singkat ya. Yang pertama, gedung gereja terdiri atas atap, pintu, tiang ubin, jendela, dinding, salib, menara. Kita semua adalah anggota gereja Katolik atau anggota umat Allah. Gereja Katolik terdiri dari guru, dokter, pengusaha, jaksa, pengacara, dan petani, pedagang, suster, pastor, pramugari, pilot, dan uskup. Nah, kebersamaan, kekeluargaan, persekutuan dari keberagaman dalam iman Kristus itulah ciri dari gereja. Nah, jadi kita semua ini adalah gereja ya. Itu tidak memandang profesi, tapi kita semua adalah anggota gereja yang dimana adalah umat Allah sendiri. Nah, selanjutnya nih ada tugas dari ibu ya, bisa kalian kerjakan di rumah, nanti kumpulkan pada ibu. Yang pertama, tugasnya ini tulislah kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan sebagai gereja umat Allah, baik lingkungan maupun di paroki. Sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Kita menutup pertemuan kita dengan doa dengan tanda salib. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.